Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudi Santoso. Perkenalkan nama saya Muhammad Najib Derajat. Kami dari kelas 12 IPS 5. Izinkan kami memberikan sedikit informasi tentang fakta unik salah satu negara maju maupun negara berkembang yang ada di dunia. Kira-kira negara apa yang kita bahas ya? Kalian pasti penasaran, makanya langsung saja kita lanjut ke video pembahasannya. Tapi teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, kira-kira kalian tahu nggak nih apa perbedaannya negara maju dan juga negara berkembang? Nah, betul itu. Jadi, negara maju adalah negara yang memiliki kemakmuran dari segi ekonomi dan sosial yang tinggi, dan biasanya masyarakatnya memiliki standar hidup yang tinggi pula. Nah, benar. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang sedang berproses berkembang untuk bisa mencapai menjadi negara yang maju. Nah, bisa dikatakan negaranya itu lagi ada di tengah-tengah tuh teman-teman, yang nggak maju dan juga nggak terlalu tertinggal gitu. Nah, benar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya fokus ke salah satu negara yang maju, yaitu negara Belanda. Ada yang tahu Belanda itu apa? Belanda di mana? Dan Belanda itu bagaimana sih negaranya? Belanda merupakan salah satu negara maju di kawasan Eropa Barat yang beribu kota di kota Amsterdam. Belanda memiliki luas sekitar 41.543 km persegi. Belanda juga merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian terbesar di kawasan Eropa Barat, bahkan di dunia. Bahkan Belanda juga menjadi salah satu negara anggota G20 loh. Wah, keren banget. Kira-kira bagaimana ya proses Belanda menjadi negara maju selama ini? Yuk kita cari tahu. Tahu nggak sih, ternyata kemajuan Belanda itu disebabkan karena kekuatan Belanda yang ada di masa lalu. Hah, kok bisa? Emang ada apa sih di masa lalu Belanda? Jadi, semenjak negara Belanda didirikan pada tahun 1581 Masehi atau pada abad ke-16, kerajaan Belanda terus berkembang dan mengekspansi wilayah-wilayah kerajaannya ke seluruh wilayah yang ada di dunia. Yaps, benar banget itu. Bahkan sampai wilayah jajahan negara Belanda itu katanya tersebar dan hampir di seluruh dunia. Nah, jadi pada saat itu Belanda memang menguasai perdagangan dan perekonomian yang ada di dunia karena Belanda menguasai sistem perkapalan dan juga pelayarannya. Karena memang kita mengetahui bahwa Belanda merupakan salah satu negara pertama di dunia yang mengoperasikan dan juga memiliki kemajuan di bidang pelayaran di dunia. Hal ini menjadi cikal bakal bagaimana Belanda bisa menguasai perekonomian di dunia. Dan juga menjadi cikal bakal lahirnya salah satu perusahaan dagang terbesar yang pernah ada di dunia yang bernama VOC. Nah, bahkan kekayaan perusahaan VOC itu sebanding dengan kekayaan total dari 20 perusahaan terbesar saat ini loh. Kayak Apple, Microsoft, Amazon, sampai ke Facebook. Nah, mungkin kira-kira jiwa dagang dan ambis dari para leluhur inilah yang bisa menjadi salah satu faktor mengapa Belanda bisa menjadi negara maju sampai saat ini. Tapi emang bisa? Kalau cuma ngadain leluhur emang boleh? Enak banget dong kalau bisa cuma begitu. Lagian, bukannya Belanda kan pernah kena dampak perang juga. Bahkan katanya ada nih satu permasalahan ciri khas Belanda yang selalu bikin Belanda kewalahan. Nah, bener banget tuh. Kita juga nggak mungkin kan kalau cuma bisa ngandelin kejayaan dari masa lalu doang. Karena sebenarnya Belanda juga punya banyak banget tantangan dan juga rintangan dalam menghadapi dan mencapai kemajuan bangsanya mereka. Kira-kira tantangannya apa aja? Ayo terus nonton video kita. Tahukah kalian bahwa sebenarnya Belanda memiliki halangan terbesar nih bagi bangsa mereka sendiri untuk bisa mencapai kemajuan hingga sampai yang dicapai saat ini? Emangnya apa itu, Yud? Apakah seperti itu? Tentu saja, itu penting banget ya. Masalah utama yang dihadapi Belanda dari dulu ini ialah bencana banjir. Ah, banjir. Hanya banjir. Jangan salah loh, banjir di Belanda ini beda. Bahkan jika tidak ditangani dengan serius oleh pemerintah Belanda, ini bisa bikin negara kincir angin tersebut bahkan menghilang dari peta dunia. Ah, kok bisa begitu sih? Jadi, tahukah kalian, pada tahun 1953, banjir dari Laut Utara menyebabkan tewasnya lebih dari 1.800 orang. Bahkan di tahun 1900-an, 200.000 orang harus mengungsi akibat banjir dari Sungai Ren dan Sungai Mas. Hal ini disebabkan karena ternyata ketinggian rata-rata daratan di Belanda itu lebih rendah dibandingkan ketinggian rata-rata laut di dunia. Lebih dari 2/3 wilayah Belanda daratannya berada di bawah permukaan laut. Kondisi geografis inilah yang membuat negara ini sangat rentan terhadap potensi banjir yang besar. Ah, udah berarti gede banget dong. Pasti itu di kawasan pesisir barat dan barat laut Belanda kan ya? Nah, iya bener banget. Karena emang hampir seluruh wilayah daratan Belanda itu terendam air, kecuali wilayah tenggara Belanda yang sedikit berbukit-bukit. Terus gimana dong kalau kondisi geografisnya aja tidak mendukung tanahnya saja di bawah laut gitu, perekonomian Belanda gimana nasibnya, pasti hancur?
Enggak dong, inilah nih yang ngebedain Belanda sama negara-negara lain di dunia. Mereka dikenal sebagai salah satu negara yang mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan sangat-sangat baik. Mereka langsung membuat tanggul-tanggul besar dan memperbaiki serta merapikan saluran-saluran irigasi yang ada di negaranya. Bahkan pada sekitar abad ke-19 terdapat lebih dari 9.000 kincir angin di Belanda yang berfungsi untuk mengeringkan air yang naik ke daratan. Bahkan mereka sering mereklamasi daratan nih untuk membuat pulau buatan yang disebut sebagai polder-polder yang kurang lebih ternyata banyaknya ada sekitar 5.000. Wah gila sih, keren banget mereka. Gak cuma pasrah saja, pantesan tetap bisa jadi negara maju meskipun yang kurang lebih kritis. Iya dong, tapi selain itu banyak faktor lain juga nih kenapa Belanda bisa jadi negara yang maju hingga saat ini. Apa aja tuh? Mulai dari ekonomi, sosial budaya, sistem pemerintahan, bahkan sampai ke pelayanan masyarakatnya loh. Oh, kalau ekonomi aku tahu. Apa itu kak? Jadi yang pertama, Belanda membangun sistem globalisasi setelah berakhirnya Perang Dunia. Belanda yang memang sudah lebih banyak beregol dengan sekutu, membuat sistem ekonominya mengikuti negara-negara barat yang dominan liberal. Mereka mendapatkan kerjasama yang banyak dari negara-negara tadi loh, dalam bidang perdagangan ekspor maupun impor, produk makanan jadi, pertanian sampai barang-barang elektroniknya terkenal. Pantas aja Belanda sekarang jadi negara dengan GDP terbesar ke-19 di dunia yang sampai besarnya itu 990,58 miliar US dollar saat ini. Oh iya, dengar-dengar katanya juga nih pemerintah Belanda itu orangnya sportif banget ya. Mereka selalu melakukan inovasi dan penelitian terbaru biar mereka bisa jadi negara yang selalu modern. Terbukti pemerintah Belanda nih jadi salah satu negara pertama yang sudah menerapkan sistem pengolahan industri dengan energi terbarukan yang jauh lebih ramah lingkungan. Nah, benar banget. Keren ya, udah kaya, pintar jaga lingkungan lagi. Benar itu. Selain itu, pemerintah Belanda juga udah menciptakan sistem pendidikan yang luar biasa bagusnya, yang membuat lebih unggul bagi bangsanya di masa depan. Jadi SDM-nya nggak main-main nih. Nah, bener banget itu. Oh iya, katanya juga nih, posisi kekuatan Belanda makin kuat dikarenakan mereka yang tergabung sama beberapa organisasi kuat nih di dunia selain PBB, misal kayak Uni Eropa, juga NATO nih yang kemarin lagi viral-viralnya tuh di dunia. Yang ngebuat kerjasama mereka makin jalan tuh dengan negara-negara yang kuat yang ada di dunia. Gila, ngeri banget sih. Oke, selanjutnya ialah faktor sosial budayanya nih. Yang pertama mulai dari attitude masyarakat Belanda nih, yang katanya sangat-sangat baik karena diajarin oleh lingkungan pendidikannya yang baik pula tadi kan. Selain itu, katanya nih ya, mereka tuh menyadari banget kelemahan mereka, yaitu tentang masalah lingkungan. Maka dari itu, mereka sangat-sangat menjaga kondisi lingkungan mereka nih sekarang. Pendidikan yang berkualitas tadi juga memicu lahirnya pemikiran-pemikiran dan inovasi-inovasi luar biasa di dalamnya. Kecintaan Belanda terhadap lingkungan juga sangatlah luar biasa. Hingga dapat dikatakan mereka bahkan sampai rela nih mengeluarkan dan menggocek biaya sebesar-besarnya untuk melakukan riset dan uji coba mengenai penggunaan energi terbarukan yang tidak merusak lingkungan mereka. Nah, selain itu katanya di Belanda itu aman banget lingkungannya dari kriminalitas. Bahkan katanya penjara-penjara di sana itu banyak yang kosong saking sepinya. Gitu ya. Oh iya, katanya juga nih ya, di Belanda jadi salah satu negara yang paling toleran di dunia karena banyaknya imigran-imigran nih yang berbeda-beda dari negara yang lain kayak di Afrika, Turki, bahkan sampai masyarakat Indonesia juga banyak di sana. Tetapi mereka tetap bisa hidup berdampingan loh. Buset dah, udah kaya, sadar lingkungan, cerdas, aman lagi. Bagaimana kok OP coba? Tahu nih, pantas saja keren banget ya. Ketiga. Faktor selanjutnya ialah sistem pemerintahan di Belanda yang memang udah jelas dan baik. Nah, bener banget itu. Jadi, meski negara mereka bentuknya itu kerajaan sekarang, tapi roda perekonomian itu dijalankan oleh Perdana Menteri yang juga mengutamakan demokrasi juga. Nah, bener banget tuh. Jadi, masyarakatnya juga ikut berkontribusi dalam segala hal suara dan kemajuan bagi negaranya. Jadi nggak cuma ada aturan semena-mena doang tuh dari atasan, tapi masyarakatnya juga ikut berkontribusi langsung. Sistem pemerintahan yang stabil dan adil dalam penyelenggaranya membuat negara ini cepat untuk bergerak dan menjadi negara maju. Nah, bener banget itu. Nah, kita sekarang udah ada di pembahasan terakhir nih, yaitu faktor pelayanan masyarakat. Karena Belanda juga ternyata tidak luput nih sangat memperhatikan pelayanan publiknya terhadap masyarakat. Belanda
memiliki sistem transportasi yang luar biasa baiknya. Banyak sekali tram-tram di kota, bahkan sampai kereta-kereta cepat yang ada di seluruh pelosok negerinya. Bahkan pernah ada yang mengatakan bahwa lebih banyak sepeda daripada jumlah manusia yang ada di Belanda. Keunggulan sistem transportasi ini juga lah yang membuat Belanda menjadi salah satu negara yang paling rendah polusinya dan menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Oh iya, sistem pelayanan kesehatan di Belanda juga luar biasa kerennya loh. Emang gimana itu Kak? Jadi, Belanda sangat memajukan masyarakatnya karena Belanda menduduki peringkat pertama dalam Euro Health Consumer Index selama 4 tahun berturut-turut. Oh, ini survei yang untuk mengukur kepuasan warga terhadap pelayanan masyarakat di negara kan? Iya, bener banget ini. Bahkan di Belanda, penanganan asuransi kesehatan sangatlah terjamin oleh pemerintah, baik itu anak-anak maupun sampai orang dewasa. Oh iya, katanya juga di Belanda sistem pelayanan itu berjenjang. Jadi birokrasi kesehatannya tuh jelas ya. Yes, that's right. Nah, another fact again, another people says the government of the Netherlands is giving a lot of help for a farmer. Yang tujuannya itu untuk bisa ngasih inovasi dan cara hasil pertanian mereka dengan teknologi yang terbarukan. Jadi para petani atau farmer di sana itu lebih dipermudah dalam bercocok tanam dan dapat menghasilkan berbagai hasil tanaman yang jauh lebih berkualitas. Wah, gila sih, benar-benar keren banget. Itu jadi lebih efisien dari segi waktu, kuantitas, dan juga kualitas. Nah, akhirnya kita mengetahui ya beberapa alasan mengapa Belanda bisa jadi negara yang sangat maju seperti sekarang. Yes, that's right. Tapi kita di sini juga bakalan bahas beberapa fakta unik dari negara Belanda. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk kepoin. Oke, nah fakta unik yang pertama ialah Belanda menjadi salah satu negara yang paling padat di dunia, di mana luasnya itu hanya sekitar 41.000 km persegi, sedangkan populasinya lebih dari 17 juta jiwa. Hal ini membuat kepadatan negara tersebut mencapai sekitar 414 jiwa per kilometer perseginya loh. Selanjutnya, ibu kota Belanda ada dua. Ibu kota ekonominya itu di Amsterdam, dan sedangkan ibu kota pemerintahnya di Den Haag. 3. Bahasa utama di Belanda ada dua, yakni bahasa Belanda dan Indonesia. Keempat, agama utamanya ialah Katolik, tapi ternyata cukup banyak nih masyarakat yang mengakui dirinya sebagai seorang agnostik maupun ateis. 5. Mata uangnya yaitu euro. Seperti negara Eropa lainnya tuh. Nah, yang keenam, Belanda punya pelabuhan tersibuk dan terbesar di Eropa, yakni Pelabuhan Rotterdam. Yang ketujuh, ternyata bener nih, di Belanda lebih banyak jumlah sepeda daripada manusianya, di mana sepedanya tuh sebanyak 22 juta, sedangkan manusianya hanya 17 juta. Yang ke-8, ada sebanyak 1.200 kinci angin di Belanda yang berfungsi untuk memompa air. Yang ke-9, ketinggian rata-rata tanah di Belanda ialah hanya 1 meter di atas permukaan laut, dan ketinggian tertingginya yaitu 321 meter dari permukaan laut, yaitu berada di Provinsi Limburg yang ada di wilayah tenggara negaranya. Yang ke-10, bunga khas Belanda ialah tulip. Tapi ternyata asal tulip itu bukan dari Belanda, melainkan dari Turki. Daya tarik wisata Belanda sangatlah menarik karena berupa jalan-jalan diirigasi air yang rapi dan indah. Bisa melihat kincir angin dan berjalan ke tempat-tempat kuno yang ada di Belanda juga banyak tuh peninggalan sejarahnya. Yang ke-12, salah satu desa di Belanda ternyata tidak memiliki jalan sama sekali, yakni desa Giethoorn, di mana masyarakatnya hanya menggunakan perahu-perahu kecil atau kano untuk beraktivitas hari-harinya. Tapi desa ini disebut sebagai Venesianya Belanda loh. Nah, fakta unik yang terakhir, masyarakat Belanda memiliki tinggi rata-rata paling tinggi di dunia loh, yakni 183,79 cm. Wah, tinggi banget. Wah, akhirnya kita sudah membahas tuntas tentang negara maju yang satu ini ya, yuk. Nah iya, alhamdulillah banget nih ya Jad. Nah gimana teman-teman, sekarang udah lebih paham kan tentang negara Belanda dan paham bagaimana proses Belanda bisa menjadi negara yang maju sampai saat ini. Mulai dari sejarahnya yang kuat, cara mereka melewati berbagai tantangan yang menghalanginya, sampai berbagai faktor yang mendorong mereka menjadi salah satu negara paling maju yang ada di dunia sampai saat ini. Ya, akhirnya selesai. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat bertemu lagi semuanya. Saya Yudi Santoso, absen 35. Dan saya Muhammad Sudrajat, absen 18. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.